Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kolbi. Saya mahasiswa STI Alhamdulillah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum ibadah ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dan mempraktekkan tentang sholat 5 waktu. Nah, yang pertama ada secara pengertian dari sholat. Secara etimologi, sholat itu berarti doa. Ya, itu jadi sholat itu berarti doa dalam secara etimologi atau secara bahasa. Namun secara hakikatnya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara yang mendatangkan takut padanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau menzahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan dengan kedua-duanya. Dalam pengertian lain, sholat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah di dalamnya, merupakan amalan tersusun dari beberapa perkataan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi pada intinya sholat itu secara bahasa adalah doa. Namun dalam pengertian lain atau secara istilah, ketika kita sholat adalah kita waktu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kayak gimana? Ya dengan tuntunan tata cara sholat gitu, dari mulai takbiratul ihram, dari niat takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, adapun syarat-syarat sholat, yang pertama itu kita harus beragama Islam. Terus kita harus balik, berakal, suci dari hadas, suci dari anggota badan, menutup aurat. Nah, kalau yang laki-laki itu auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Nah, kalau wanita itu kecuali muka dan telapak tangan. Nah, syarat sholat selanjutnya itu adalah masuk waktu yang telah ditentukan. Nah, sholat masuk waktunya itu apa aja sih? Sholat itu kan ada 5 ya. Sholat fardu itu ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, zuhur, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di 5 sholat ini mempunyai waktu sholat masing-masing gitu. Kapan aja sih waktu sholatnya? Nah, yang pertama sholat zuhur. Sholat zuhur dulu, awal waktunya itu setelah condong matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Jadi contohnya kalau kita diriin tiang atau kayak kayu, tongkat, lurus ke atas, ketika bayangan sudah condong dari pertengahan langit, kan kalau dari timur berarti bayangan ke barat, berarti condong agak condong. Nah, agak condong itu jadi ketika bayangan udah condong itu udah masuk waktu zuhur. Nah, habisnya kapan? Nah, setelah waktu asar. Waktu asar itu dimulai setelah habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Nah, itu ketika waktu zuhur telah selesai, masuklah waktu asar. Nah, habis asar ada maghrib. Kapan waktunya maghrib? Waktunya maghrib adalah terbenamnya matahari sampai hilalnya syapak awal senja itu merah. Jadi ketika sampai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya awan yang merah, ya kan kalau maghrib kan suka ada di langit ada merah-merah oranye gitu ya. Nah, adapun waktu isya itu dimulai dari terbenamnya syapak. Nah, ketika waktu maghrib habis udah masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya itu? Panjang sampai datangnya waktu subuh. Waktu subuh itu kapan? Waktu subuh itu ketika terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Jadi bukan matahari yang terbit benar, tapi fajar shodiq itu apa ya, kayak ufuk, dari ufuk timur itu matahari udah muncul. Nah, itu mulai masuk waktu subuh. Nah, itu adalah waktu-waktu sholat. Nah, selanjutnya syarat sholatnya itu adalah menghadap kiblat. Nah, ya kita menyembah ke arah kiblat atau Ka'bah kayak kita tahu ya, itu menghadap kiblat. Jadi nggak boleh tuh menghadap ke yang lainnya.
Selanjutnya mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah, di sini selanjutnya ada rukun sholat. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak. Bagi yang berpuasa, bagi yang nggak bisa berdiri bisa duduk, bagi yang nggak bisa duduk bisa tiduran, yang nggak bisa tiduran pakai isyarat gitu. Terus rukun selanjutnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Lanjut setelah baca surat Al-Fatihah, ruku dengan tu'maninah. Lanjut setelah ruku iktidal dengan tu'maninah. Terus sujud 2 kali dengan tu'maninah, duduk di antara 2 sujud dengan tu'maninah. Yang jelas setiap gerakan harus dengan tu'maninah. Apa sih tu'maninah? Itu tu'maninah itu adalah berhenti sejenak agar gerakan kita itu sempurna. Terus rukun selanjutnya setelah duduk tasyahud akhir yaitu adalah membaca tasyahud akhir. Jadi udah duduk tasyahud akhir, kita membaca doa tasyahud akhir yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatiyah sampai akhir, nanti saya praktekkan. Selanjutnya membaca selawat Nabi, itu ada masuk ke dalam bacaan tasyahud akhir. Terus membaca salam, tengok kanan, tengok kiri, sempurna, dan selanjutnya adalah tertib. Maksudnya tertib ini adalah beruntun, nggak boleh acak-acakan dari niat sampai dengan salam gerakannya. Nggak boleh tuh habis takbiratul ihram kita langsung tasyahud akhir terus lanjut ruku, nggak bisa. Jadi harus tertib. Nah di sini insyaallah saya akan praktekkan bagaimana tata cara sholat subuh ya. Sholat subuh plus dengan kunut, yang tidak dengan kunut juga tidak apa-apa. Tapi dengan mazhab saya Imam Syafi'i itu diwajibkan, tidak diwajibkan sih ya, dianjurkan membaca kunut gitu. Ya, langsung saja kita mulai. Mohon maaf apabila kurang kelihatan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lama kita niat. Niat yang pertama, niat sholat subuh. Niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini. Kalau kita menjadi makmuman, imam imaman. Makmuman imaman lillahi ta'ala. Lanjut dengan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fiman hadayt wa afini fiman afayt wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima a'tayt wa qini bi rahmatika syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man 'alayt wa la yu'izzu man 'alayt tabarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu wa la qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baik, kurang lebihnya saya cuma mempraktekkan tadi sholat subuh ketika rakaat yang kedua ketika ada kunut, karena gerakannya rakaat pertama maupun sholat zuhur ya, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat gerakannya sama seperti itu. Hanya saja dengan sholat subuh ini ada dengan membaca kunut. Nah, yang tadi saya praktekkan itu hanya rukun-rukun sholatnya. Jadi ketika kita sholat, ketika ada rukun itu wajib harus kita laksanakan. Nah, selebihnya adalah sunnah. Contoh apa sih sunnahnya? Bacaan takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Jadi itu adalah sunnah itu. Terus apalagi tadi ya, surat al-fatihah. Nah, baca surat al-fatihah itu rukun. Alhamdulillahirabbil alamin, dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah surat Al-Fatihah, nah surat selanjutnya itu surat pendek yang lain gitu. Bacaan ruku, jadi gimana kalau ketika ruku nggak baca doanya? Nah, bacaannya itu adalah sunnah, gerakannya itu wajib gitu. Jadi kenapa sih sunnah? Soalnya ada doa-doa yang berbeda-beda. Contoh kan tadi doa takbiratul ihram, jadi ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada juga yang Allahumma baidni, itu kan sesuai kepercayaannya, sesuai keyakinannya, sesuai mazhabnya masing-masing gitu. Nggak ada yang salah gitu. Tadi prakteknya udah. Selanjutnya ada yang membatalkan sholat. Nah, apa sih membatalkan sholat itu? Nah, ketika sholat itu kita berhadas, tadi kan syaratnya kita harus suci dari hadas, terus terkena najis, terus berkata dengan sengaja ketika lagi sholat kita ngomong lain, nah itu nggak bisa. Terbuka auratnya, terus bergerak berturut-turut selama sebanyak 3 kali. Nah, kalau gatel, misalkan gatel kita misalkan di sini itu jangan garuk kayak gini, kita tempelin sini, kita garuk ini. Nah, geraknya kayak gini bisa. Nah, kalau geraknya selain begini, nah itu nggak boleh lebih dari 3 kali, karena kalau lebih dari 3 kali itu batal ya. Bukan lebih dari 3 kali, 3 kali. Maaf. Membelakangi kiblat jelas itu membatalkan sholat. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, misalkan sujudnya jadi 3 kali, ruku jadi 3 kali gitu kan kalau sholat yang lain. Tertawa terbahak-bahak, nah itu nggak boleh, jelas. Mendahului imamnya, nah itu nggak boleh mendahului imam kalau sholat, kalau jadi makmum ya. Nah, terus yang tadi nah sunnah dalam sholat, yang pertama ada sunnah membaca tasyahud awal. Nah, yang kedua ada membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang selanjutnya membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Nah, itu kunut itu sunnah. Jadi
ajaran saya ketika dari kecil sholat subuh itu menggunakan kunut. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.